Banyak orang sekarang ngaku cucunya wali songo. Bahwasanya tidak ada anak cucu wali songo. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya wali songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Dia anggap ini yang paling hebat pengakuan terhadap kehabiban ini di dunia cuma Arobitoh yang di Tanah Abang itu. Ada satu kisah, orang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, bagaimana tentang Rasulullah? Katanya Ali bin Abi Thalib, saya menghormati Rasulullah Nabi Muhammad bukan karena dia keluarga saya dan bukan karena dia mertua saya, tapi karena apa? Dalam diri Muhammad itu lautan ilmu, dia bilang. Dalam diri Muhammad itu apa? Kebenaran. Itu yang membuat saya tuh memuliakan beliau, menghormati. Jadi kemuliaan itu bukan karena siapa leluhurnya atau siapa. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib tahu Nabi Muhammad sudah menjadi Rasul, tapi ingin menegaskan kepada orang yang bertanya itu, bahasanya apa? Kebesaran Rasulullah itu bukan karena selain apa, cuma ini ilmunya dan adabnya. Itulah akhirnya oleh Allah ditunjuk dia sebagai layak memegang amanat ajaran suci. Jadi Nabi itu menjadi suci atau mulia itu bukan karena didorong sama Allah dijagain, enggak. Tapi pribadi Nabi itu bisa menjaga kesucian dirinya yang akhirnya sama Tuhan apa? Dikasih itu amanat Al-Quran, membawa kitab. Itu pun juga Rasul-Rasul yang lain. Sekalipun Nabi itu dimuliakan sama Allah, tetap dia adabnya tinggi. Nah, di situ Ali bin Abi Thalib bilang apa? Itulah, saya itu memuliakan Rasulullah itu karena apa? Dalam diri Rasulullah lautan ilmu, kebenaran dan adab yang tinggi. Nah, jadi ada nih, saya lihat berapa kali ini, jujur aja ya, ini negeri lagi dibuat gaduh oleh satu, ya sebetulnya ya karena ini orang goblok tapi punya nasab Habib katanya, si Bahar ini akhirnya dijadikan, ditanggepin orang banyak. Betul, ini orang goblok, nggak ada lebih ilmunya, nggak punya apa-apa ilmunya, cuma modal nasab. Dan muncul kan orang membanggakan dirinya di orang lain, saya ini Habib. Nggak pernah Nabi begitu. Kalau saya memanggil diri saya, nggak mungkin saya mau bilang Habib Zain, nggak ada. Karena Habib itu datang dari panggilan orang tadi itu. Seperti seorang kiai, misalnya saya Kiai Agil Sirot, nggak mungkin, pasti Said Agil akan mengatakan saya Agil Sirot. Jadi memanggil kiai atau Habib itu orang yang menghormati, gelar yang disematkan orang. Nah, begitupun juga saat ini yang terjadi kepada Bahar ini membuat gaduh. Sebenarnya satu malas menanggepin, tapi saya lihat nih kok jadi makin gaduh. Saya ingin meluruskan, semua yang disampaikan oleh Bahar itu sesat. Dan sebagian ada para Habib yang meyakini pendapat Bahar itu. Ya maklum lah, ada ini apa ya? Ada kekeliruan turun menurun. Yang di situ hari apa? Dijadikan suatu kebenaran, padahal tidak ada dasar hukumnya. Kultus terhadap Habib itu, yang saya sudah pernah sekali saya jelaskan, Pak. Ya, yang sering kali dipakai dalil kepada mereka ini, Bahar semuanya itu yang membanggakan dirinya, itu akibat apa? Sesat pikir atau salah tafsir memahami Al-Quran. Yang saya bilang Ahlul Bait suci dalam Al-Quran itu seseorang yang sudah ditunjuk sama Allah, bukan ditunjuk oleh Rasul. Semua orang-orang suci itu kerasulan dan imamah itu ditunjuk oleh Allah. Jadi pengangkatan Ahlul Bait itu di situ ada Ali bin Abi Thalib, Fatimah Zahra, Hasan dan Husain, itu bukan ditunjuk oleh Rasul, ditunjuk oleh Allah. Karena yang paling maha tahu kesempurnaan seseorang itu ya Allah. Jadi tidak mungkin saya dapat kemuliaan dimuliakan oleh orang yang nggak mulia. Ya nggak benar dong, sama-sama nggak mulia. Nah ini ada klaim-klaim dari nenek leluhur itu semua fiktif. Itu semua nggak ada hayalan. Nah, saya perhatikan kelompok-kelompok awam ini yang nggak punya ilmu, yang suka dia bicarakan apa ya? Seperti orang primitif, membanggakan leluhur, seperti orang menyembah pohon tuh, leluhur. Pasti tanya ilmunya apa? Nggak tahu. Ada orang nyembah batu, ditanya ilmunya apa? Nggak tahu. Tapi merasa saya punya keturunan hebat. Nah inilah yang terjadi oleh Bahar. Caci maki, dia menolak katanya dari wali songo itu nggak ada keturunannya. Ini kan sudah ketololan. Dismay.
Are you ready? Itu nggak ada keturunannya. Ini kan sudah ketololan. Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Jadi kalau ada orang sekarang ini yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Dia anggap ini yang paling hebat pengakuan terhadap kehabiban ini di dunia cuma Arobitoh yang di Tanah Abang itu. Padahal nggak ada, di dunia cuma ada di Indonesia. Saya harus jujur aja. Di Yaman sendiri nggak ada itu. Dan itu bukan catatan wahyu. Bisa aja salah, namanya kerjaan manusia. Dia bukan kitab suci sekalipun sudah dibukukan. Belum jaminan kebenaran, ada mungkin salah. Karena kerjaan manusia itu pasti nggak mungkin sempurna. Apalagi cuma pencatatan katanya orang. Nah, saya seorang habib, tapi saya nggak terlalu petean gitu saya nggak pikirkan. Karena apa? Menjadi habib itu bukan suatu usaha, bukan suatu prestasi. Membrujul saya jadi habib kok. Bukan terus saya jadi habib, terus besok bisa ilmu terbang. Nah, itu mungkin top. Tapi kan itu nggak ada. Nah, ini dikutip oleh kelompok Bahari ini yang sesat saya perhatikan, mengatakan orang yang nggak mencintai keluarga Nabi itu neraka. Bukan buat dia. Kala Rasul, al-anun nas man lam yuhibbullah wa lam yuhibbi wa lam yuhibbul ulama. Kata Nabi, manusia yang paling terlaknat, manusia yang paling terkutuk adalah manusia-manusia yang tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepada aku, dan tidak cinta kepada ulama. Ini manusia-manusia paling bangsat, manusia-manusia paling biadab, manusia-manusia paling terkutuk, siapapun dia, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, telah banyak kita ketahui bahwasanya kemarin banyak daripada beberapa oknum pemerintah mereka mau mengancam-ngancam ulama. Salah satunya guru kita Habib Rizik bin Husain bin Syihab, mau diancam ditangkap, mau diancam dimasukkan penjara. Disangkanya kita para habaib takut kali, disangkanya kita para habaib pengecut kali. Kami para habaib, kami bukan pengecut, kami bukan biadab, kami bukan pecundang. Di dalam darah kami mengalir darah datuk kami Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di dalam tubuh kami mengalir darah keberanian, mengalir darah perjuangan, mengalir darah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kami tidak akan pernah takut, kami tidak takut diancam, kami tidak takut dipenjara, kami tidak takut dibunuh. Kan mengatakan orang yang nggak mencintai keluarga Nabi itu neraka. Bukan buat dia. Yang tadi sudah ditunjuk sama Tuhan itu tadi, yang orang sudah disucikan. 5 orang itu yang dalam surat Al-Ahzab disucikan, wa yutadhiru tadhiro. Lah ini kalah difahami oleh beberapa orang turun menurun, dianggap itu saya ini yang Habib ini dikaitkan dengan Al-Quran itu. Padahal kalau dilihat ayatnya itu suruh mencintai keluarganya setelah upah setelah ajaran suci. Berarti siapa? Kalau ajaran suci siapa? Ya manusia yang disucikan. Emang yang mengemban tadi itu 5 orang yang disucikan ajaran suci tadi. Setelahnya ini nggak ada apa-apanya. Ini terus polemik. Saya seorang habib yang malu aja. Bahasa itu kok merasa paling hebat. Nggak malu Anda membanggakan diri Anda sendiri. Padahal Anda ini busuk. Nggak ada kelebihannya. Cuma modal nasab, Anda pernah di pondok bahasa Arab, pura-pura kutip kitab nggak tahu. Anda mau klaim-klaim Arobitoh, janganlah. Terus Anda pindah katakan Wali Songo nggak ada keturunan. Lah, masa segitu banyaknya mandul semuanya? Secara logika kita nggak mungkin. Terus sepertinya nggak mandul orang dari Yaman begitu. Sudah abad 14 kemari masuk, itu Wali Songo. Banyak keturunannya. Cuma dulu itu mereka masuk sini tidak membawa embel-embel Habib. Tidak membawa embel-embel Arab. Mereka membumi, mengganti namanya jadi nama Indonesia. Itu seharusnya. Mungkin Nabi Muhammad kalau mungkin dulu lahirnya di era Yahudi, nggak pakai nama Muhammad. Karena mungkin nama Muhammad itu ya mungkin identik dengan Arab. Lah, Wali Songo ini sudah abad 14. Jumlahnya jauh lebih besar kalau mau dihitung. Mereka datang kemari melebur namanya. Berbudaya Nusantara. Bernama Nusantara. Nggak ada marga-margaan. Marga-marga ini cuma ada di Yaman. Di Iran, di India nggak ada marga. Terus keturunan Nabi yang di Iran, di India nggak tercatat di Arab itu dia bukan keluarga Nabi? Ya nggak juga dong. Ini kan baru kalau kita tuh jilid 1 lah. Mungkin nggak sampai. Sementara kalau mau dicatat nih keturunan Nabi ada 1000 jilid. Jadi jilid 1 jangan terus mewakili kok sepertinya kok yang dari Yaman nih KW nomor 1. Nggak ada. Saya nggak melihat ada yang intelektual. Cuma satu mungkin yang Yaman ini intelektualnya Gure Syihab.
bisa punya tafsir Al-Quran. Yang lainnya mana? Cuma bawa kisah-kisah nenek moyangnya, dibilang sakti, gini-gini, terus merasa saya keturunan mulia. Kata Ali bin Abi Thalib, seseorang yang membanggakan leluhur atau menghormatin orang lain supaya dirinya terhormat, itu licik. Tapi seseorang yang dengan dirinya dia mencapai prestasi, itu bijaksana. Jadi nggak perlulah mau bangga-bangga nasab leluhur. Kalau dirinya goblok ya tetap aja tolol, nggak ada gunanya. Nah, dari situ saya lihat ceramah Si Bahar ini sudah terlalu aja dia mengatakan Wali Songo nggak ada keturunannya. Padahal itu jelas semua ada keturunan. Dulu itu nggak PTN harus dicatat. Saya juga bingung kok harus ada gap antara Habib dengan Habib, nggak perlu. Saya ini ya karena mungkin saya pakai marga ini ya karena saya ya dari Yaman aja. Sebetulnya saya lebih setuju yang Wali Songo semuanya. Nabi Muhammad itu bukan orang Arab, dia keturunan dari Nabi Ibrahim. Tapi begitu dari kakeknya Quraisy lahir di Arab, ya dia menggunakan Arabnya, tidak membawa budaya leluhur sebelumnya. Nah, ini Wali Songo bagus. Begitu dia masuk ke Indonesia, dia melepas budaya Arab, gaya ke Arab, nama-nama Arab. Karena nama itu semua sama. Lah, bergantilah di sini dia namanya ada Gunung Jati atau siapa kek, nggak ada nama Arab, Pak. Budaya-budaya Nusantara. Dan mereka nggak harus membawa oh ini saya keturunan ini, enggak. Lah itu berjalan dengan sendirinya. Lah di sini Bahar sok merasa paling hebat. Terus apa? Dia semenjak itu karena menganggap Arabitoh ini segala-galanya, dia merasa petantang-petenteng, lebih petantang-petenteng dari Nabi. Padahal Nabi nggak petantang-petenteng. Ali bin Abi Thalib itu nggak ada petantang-petenteng semuanya, merendah terus. Ini tikus-tikus yang begini kok jadi. Saya kalau Habib yang petantang-petenteng berarti apa? Tong kosong berbunyi nyaring, goblok aja.